Ini adalah jalur Bogor, jalur KRL tersibuk dengan kereta yang datang dalam setiap 5 menit, menghubungkan pusat kota Jakarta ke kota-kota penyangga di wilayah selatan. Namun tahukah kalian, jika pada 1960-an, jalur yang sangat penting ini sempat hampir dihilangkan? Pada episode kali ini kita akan melihat sejarah dan bagaimana jalur ini bisa seperti sekarang ini. Cerita dimulai dengan dibukanya jalur kereta api antara Batavia dan Koningsplein pada 15 Januari 1871. Pada hari yang sama, perhentian di Sawah Besar dan Northwick juga dibuka. Jalur tersebut dibangun oleh Nederlands Indische Spoorwegen atau NIS, perusahaan swasta yang sebelumnya sudah berhasil membangun jalur kereta api pertama di Hindia Belanda antara Semarang Tanggung pada 1867. Jalur ini kemudian diperpanjang ke Pegangsaan hingga Mr. Cornelis pada 16 Juni 1872. Dan pada 31 Januari 1873, jalur menuju Buitenzorg atau yang kini dikenal sebagai Bogor akhirnya selesai dengan total panjang jalur dari Batavia hingga Buitenzorg sejauh 56 km. Pasar Minggu, Lenteng Agung, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, dan Cilebut juga dibuka sebagai perhentian. Berbeda dengan jalur Semarang Tanggung yang menggunakan lebar rel 1435 mm, jalur ini menggunakan lebar rel 1067 mm yang lebih sempit. Hal tersebut membuat NIS dapat menghemat biaya sebesar 800.000 gulden untuk pembangunannya. Dari 15 stasiun yang ada, hanya Batavia, Mr. Cornelis, dan Buitenzorg saja yang merupakan stasiun besar. Sementara sisanya merupakan sebuah halte dengan bangunan kecil yang cukup sederhana. Saat jalur ini baru saja dibuka, hanya ada satu saja perjalanan pulang pergi dari Batavia ke Buitenzorg setiap harinya. Ini adalah salah satu lokomotif yang digunakan NIS untuk jalur ini. Di sampingnya terdapat kode yang bertuliskan NISBB, di mana BB sendiri merupakan kependekan dari Batavia Buitenzorg, jalur tempat lokomotif ini beroperasi. Dan juga karena Mr. Cornelis berada di sebuah jalur cabang, maka kereta api perlu melakukan langsiran untuk keluar masuk dari stasiun ini. Stasiun Buitenzorg sendiri berpindah pada Oktober 1881 ke bangunan yang masih berdiri hingga saat ini. Hal ini juga disusul dengan digantikannya perhentian Koningsplein oleh stasiun baru bernama Weltevreden pada 1884. Stasiun ini memiliki bangunan besar dan berlokasi di tempat di mana stasiun Gambir kini berada. Pada 1908, stasiun Mr. Cornelis baru dibuka oleh NIS. Stasiun ini terletak di jalur utama, sementara stasiun Mr. Cornelis yang lama namanya diubah menjadi Mr. Cornelis Pasar. Pada masa yang sama, stasiun baru di Kebon Sirih dan di Rentuin juga dibuka. Di Rentuin sendiri berartikan kebun binatang dalam bahasa Belanda, di mana sesuai dengan namanya, stasiun ini melayani kebun binatang yang lokasinya berdekatan. Sementara itu, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama Stadsspoorwegen atau SS sebenarnya juga sudah tertarik untuk membeli jalur ini, di mana rencananya SS akan menghubungkannya hingga ke wilayah Bandung. Namun hal tersebut baru terwujud pada 1913, di mana akhirnya jalur ini pun secara resmi diambil alih dari NIS oleh SS. Setelah dimiliki SS, berbagai perubahan serta peningkatan pada jalur ini pun dilakukan, di mana yang pertama, stasiun Batavia namanya diubah menjadi Batavia North.
Hal tersebut untuk membedakannya dengan stasiun Batavia Zuid milik SS yang lokasinya berdekatan. Stasiun Mr. Cornelis dan Mr. Cornelis Pasar pun kemudian ditutup pada 1918 dengan selesainya pembangunan stasiun Manggarai. Stasiun dengan banyak jalur ini menjadi pusat baru bagi jaringan jalur kereta api di kota Batavia, di mana lokasinya juga bersebelahan dengan fasilitas bengkel kereta api. Pada masa yang sama, jalur ganda antara Batavia hingga Manggarai juga selesai dikerjakan. Memasuki 1920-an, Batavia sudah menjadi kota yang jauh lebih besar, di mana wilayahnya juga berkembang dan terus meluas ke bagian selatan. Cikini dan Gondangdia pun dibuka dalam menanggapi kondisi itu. Pada 1 Mei 1927, pembangunan listrik aliran atas atau LAA antara Batavia hingga Weltevreden selesai dikerjakan. Para penumpang kini dilayani oleh kereta rel listrik atau KRL, membuat perjalanan menjadi lebih cepat dan juga lebih bersih. Stasiun Batavia North pun kemudian ditutup pada 1929 dengan selesainya stasiun sentral baru bernama Batavia Benedenstad di sebelah selatannya. Stasiun ini sangat besar dan membuat penumpang kini dapat berpindah kereta ke rute lainnya dengan lebih mudah dari sebelumnya. Pembangunan LAA akhirnya selesai hingga Buitenzorg pada 1930, menjadikan jalur ini sebagai jalur kereta listrik antar kota pertama di Hindia Belanda. Kereta menuju Buitenzorg umumnya menggunakan lokomotif listrik. Karena dengan begitu, kereta-kereta tersebut dapat melanjutkan perjalanannya ke arah Sukabumi ataupun Bandung dengan pergantian lokomotif di Buitenzorg. Pada masa ini, perhentian Duren Kalibata serta Bukit Duri juga sudah dibuka. Akan tetapi, seiring dengan terus meningkatnya populasi kota Batavia, ada banyaknya perlintasan sebidang di pusat kota kini menjadi sumber utama kemacetan lalu lintas. Menanggapi masalah tersebut, SS berencana untuk mengubah jalur antara Batavia hingga Manggarai menjadi jalur layang. Namun sayangnya, krisis ekonomi yang terjadi pada 1930-an membuat hal tersebut tidak dapat diwujudkan. Pada 16 November 1937, stasiun Weltevreden namanya diubah menjadi Batavia Koningsplein. Dengan selesainya proses renovasi pada bangunan utama serta juga perluasan pada area peron stasiun ini. Walau begitu, nama stasiun ini bersama beberapa stasiun lainnya kemudian kembali berganti setelah diambil alih oleh pemerintah Jepang pada 1942, di mana stasiun Batavia Benedenstad namanya diubah menjadi stasiun Jakarta. Noordwijk menjadi pintu air, Batavia Koningsplein menjadi Gambir, Direntuin menjadi kebun binatang, serta Buitenzorg yang diubah menjadi Bogor. Setelah kemerdekaan Indonesia, KRL serta lokomotif listrik peninggalan Belanda masih terus digunakan untuk melayani jalur ini. Meski per 1954, perhentian kebun sirih, kebun binatang, serta Bukit Duri sudah dihilangkan. Pada 1960-an, ada rencana untuk memindahkan jalur antara Jakarta hingga Manggarai ke bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meratakan area di sekitar Monumen Nasional atau Monas yang saat itu masih dalam pembangunan. Pada Oktober 1965, proses pembongkaran pun dimulai dengan dibongkarnya LAA antara Sawah Besar dan Gondangdia. Namun semua rencana ini pun akhirnya dibatalkan pada 1967 setelah bergantinya pemerintahan ke era Orde Baru, meninggalkan LAA di jalur Jakarta Manggarai yang sudah terputus dan mengharuskan adanya pergantian lokomotif di stasiun Manggarai. Walaupun begitu, hal tersebut tidak berlangsung lama.
di mana LAA antara Sawah Besar dan Gondang Dia akhirnya terhubung kembali pada Maret 1970. Pada 2 November 1970, layanan KA Patas relasi Jakarta-Bogor diluncurkan oleh PNKA. Kereta ini menempuh rute tersebut dalam 1 jam 20 menit hingga 1 jam 40 menit, dengan perhentian hanya di stasiun Gambir, Manggarai, dan Depok saja.